Siklus pendapatan Sambas Jaya Mart. Perusahaan Sambas Jaya Mart merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang barang kelontong untuk skala besar. Berikut adalah siklus pendapatan yang terdapat pada perusahaan Sambas Jaya Mart. Yang pertama, bagian penjualan menerima order dari pelanggan. Kemudian bagian penjualan mengecek transaksi pelanggan. Jika tidak ada hutang, maka pelanggan akan dimasukkan ke proses selanjutnya. Jika pelanggan masih punya hutang, maka bagian penjualan meminta pelanggan melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Sebelum hutang dilunasi, maka bagian penjualan menolak pesanan tersebut. Di sini kita akan mulai dari departemen penjualan. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa pelanggan akan mengorder barang. Di sini bagian penjualan akan menyiapkan order barang tersebut. Sebelum menyiapkan barang, bagian penjualan akan mengecek catatan transaksi pelanggan, di mana catatan transaksi pelanggan tersebut akan dilihat apakah pelanggan memiliki hutang atau tidak. Jika pelanggan tidak memiliki hutang, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu membuat dokumen pengecekan barang. Jika pelanggan mempunyai hutang, maka bagian penjualan akan meminta pelanggan melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Jika hutang belum dilunasi, maka bagian penjualan berhak menolak pesanan barang dari pelanggan. Selanjutnya, bagian penjualan akan membuat surat tagihan pemesanan barang dengan 3 rangkap, yang dimana dokumen asli disimpan di bagian penjualan secara temporer berdasarkan nomor urut pelanggan, 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk gudang, dan 1 salinan lagi akan dikirim ke pelanggan. Nah, setelah bagian gudang menerima surat tagihan pemesanan barang, maka bagian gudang akan menyiapkan barang pesanan. Setelah selesai menyiapkan barang pesanan, bagian gudang akan membuat surat pengiriman barang dengan 3 tembusan. Tembusan pertama akan dikirim ke bagian akuntansi. Tembusan kedua untuk pelanggan. Tembusan ketiga untuk bagian penjualan. Sementara dokumen asli disimpan di arsip permanen di bagian gudang bersama dengan surat tagihan pemesanan barang diurutkan berdasarkan nomor pelanggan. Nah, kembali lagi ke bagian departemen penjualan. Departemen penjualan akan menerima bukti pembayaran melalui via bank dari pelanggan. Setelah menerima bukti pembayaran via bank, maka bagian penjualan akan membuat salinan kopi untuk dikirim ke bagian akuntansi nantinya. Terakhir, di bagian penjualan akan menyimpan dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat tagihan pemesanan, tembusan surat pengiriman barang, dan bukti pembayaran pelanggan berdasarkan nomor urut pelanggan.